Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yunan Suniansyah. Di sini kita sudah sampai ke bab yang selanjutnya, yaitu ada internet gateway ya, teman-teman. Jadi pada bab internet gateway ini kita akan belajar beberapa materi, yakni ada pengenalan internet gateway, ada tahapan-tahapan konfigurasi internet gateway dan lain sebagainya ya, teman-teman. Mulai dari konfigurasi WAN, LAN, dan konfigurasi NAT ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kali saya akan mengenalkan internet gateway kepada kalian ya. Nah di sini nanti kita akan membangun topologi yang terdiri dari 5 virtual PC, satu switch Cisco, dan satu router Mikrotik yang terhubung ke internet ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan satu router Mikrotik yang sudah terhubung ke internet. Lalu tujuannya router ini bisa mendapatkan internet dan nanti akan menyaring ke virtual PC kita. Jadi semua virtual PC kita bisa mengakses internet ya teman-teman. Jika semua virtual PC kita sudah bisa mengakses internet, maka router kita bisa disebut sebagai router internet gateway ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bangun topologinya teman-teman. Nah di sini kan kita sebelumnya sudah pernah menghubungkan antara Mikrotik dengan internet atau ISP teman-teman. Nah selanjutnya kalian bisa klik kanan lalu pilih yang node dan kalian pilih yang Cisco IOL ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa image-nya bebas. Kalau kalian ada yang L2 ya silahkan pilih L2, tidak usah sama seperti saya teman-teman. Dan untuk namanya saya ubah menjadi SW Cisco seperti ini teman-teman. Dan ikonnya, nah ini teman-teman, untuk ikonnya kalian bisa search saja switch seperti ini. Dan yang ini teman-teman, select dan sudah ya teman-teman, kita bisa save saja. Oke, kita taruh di bawah router. Setelah itu kalian perlu menambahkan yang namanya virtual PC teman-teman. Nah kalian bisa pilih yang VPGS ya, VPGS. Lalu di sini karena kita butuhnya 5 jadi kita menambahkan 5. Oke, seperti ini. Nah sudah ya, kita save. Sekarang tinggal kita rapihkan saja teman-teman. Oke teman, maaf sebelumnya kalian perlu menambahkan port Ethernet ya teman-teman. Sebelumnya kan pada defaultnya jika switch itu memiliki 4 default port ya. Dan sekarang kita akan coba menambahkan 2. Nah yang mana ini nanti akan menyambungkan ke 2 virtual PC kita. Sebelumnya kan hanya bisa menyambung yang pertama, port pertama itu untuk ke router Mikrotik dan sisanya untuk virtual PC. Nah jika kita tidak menambahkan port Ethernetnya, maka nanti kita tidak bisa terhubung ke sisa virtual PC yang lainnya ya teman-teman. Sekarang kita save saja. Dan selanjutnya kalian bisa hubungkan ya teman-teman. Ketik dan save. Di sini kalian bisa rapihkan saja ya. Dan kalian juga hubungkan dari Cisco-nya atau router Cisco-nya ke virtual PC kita. Kita save. Nah jika sudah, kalian bisa mengganti nama dari virtual PC ini teman-teman. Nah, caranya kalian bisa edit saja sebelah sini dan ganti menjadi VPC 1 misal. Kita save. Nah lakukan terus seperti itu teman-teman sampai semua virtual PC kita menjadi urut ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu teman-teman. Nah oke, jika sudah kalian mengganti semua namanya, sekarang kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kita akan membahas tahapan-tahapan apa saja yang ada pada konfigurasi internet gateway kali ini teman-teman. Nah tahapan-tahapannya di sini ada 3 ya teman-teman. Yang mana yang pertama itu kita akan mengkonfigurasi WAN atau Wired Area Network pada router kita. Nah di sini kita melakukan konfigurasi DHCP client ya teman-teman. Nah DHCP client ini mengapa kita lakukan konfigurasi? Karena jika ISP memberikan DHCP server, maka klien kita atau router kita wajib dikonfigurasi sebagai DHCP client nih teman-teman. Nah selanjutnya ada konfigurasi LAN ya. Nah konfigurasi LAN ini merupakan konfigurasi local area network yang mana router kita berfungsi sebagai
sebagai pemberi DHCP server nih teman, sebagai servernya. Router kita berfungsi sebagai DHCP server. Maka pada konfigurasi LAN kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke virtual PC kita teman-teman, dan akan mengkonfigurasi DHCP server. Dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NAT, yaitu Network Address Translate. Nah, yang mana ini akan menerjemahkan IP private kita ke IP public ya teman-teman. Nah, jika kita lihat pada topologi yang sudah kita buat di sini, mikrotik ya, atau nah di sini apabila kita melihat pada topologi yang sudah kita buat, router mikrotik kita yang terhubung ke internet kan cakupannya cuman ini saja ya teman-teman, antara router dan ISP. Nah, ada dua metode nih teman-teman sebenarnya, ada static dan ada DHCP client. Nah, kita melakukan konfigurasi DHCP client jika ISP kita memberikan service DHCP server. Nah, jika ISP kita tidak memberikan service DHCP server, maka kita bisa mengkonfigurasi router kita sebagai manual ya teman, atau kita akan mengkonfigurasinya secara statik. Nah, jika kita mengkonfigurasi secara DHCP client, maka semua PC kita akan mendapat IP secara otomatis. Teman, kita lanjut ke tahapan konfigurasi yang wired area network ya teman, atau yang WAN. Dan sekarang kita akan coba pada router kita akan mengkonfigurasi DHCP client teman-teman. Nah, kita bisa buka saja. Nah, kalian bisa login seperti biasanya ya teman-teman, dan kalian coba cek IP DHCP client kalian. Nah, seperti ini. Sebentar, print. Nah, di sini sebenarnya pada default router mikrotik di sini sudah terkonfigurasi IP DHCP clientnya ya teman, atau DHCP clientnya itu sudah dikonfigurasi secara default. Namun jika ISP kita memberikan DHCP server dan router kita tidak terkonfigurasi DHCP client, nah kita bisa mengkonfigurasinya sekarang ya teman-teman. Nah, di sini saya pada Ether 1 yang mengarah ke ISP mendapatkan IP address ini teman, 192.168.27.190 ya. Nah, caranya kalian bisa menghapus dulu teman-teman IP address yang ini. Namun sebelum itu kita akan coba lihat detail dari IP address yang kita dapatkan. Print detail seperti ini. Nah, di sini kalian perlu perhatikan pada address ini 3 parameter utama yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu ada address, ini IP kita, dan ini gateway-nya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba menghapus yang namanya IP DHCP client kita teman-teman. Nah, caranya adalah di sini kita coba lihat interface-nya dulu teman-teman. Print seperti ini. Nah, di sini saya akan fokuskan ke Ether 1 milik saya, yaitu yang mengarah ke ISP dengan IP 27.x ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba remove ya. Sebentar, kita akan coba remove IP DHCP client. Print seperti ini kan. Saya akan coba menghapus IP yang ini teman-teman. Nah, sekarang saya remove ya. Remove number kosong, karena di sini saya kosong ya teman-teman. Di sini saya kosong teman-teman. Ya, enter. Dan kita coba cek lagi ya teman, kita print lagi coba. Nah, di sini addressnya sudah hilang ya teman. Di sini addressnya sudah hilang. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan lagi ya teman, menambahkan IP-nya lagi. Nah, caranya kalian bisa IP DHCP client, IP DHCP strip client. Sebentar, kita kembali lagi. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya IP DHCP client, lalu
sini saya akan tambahkan di ether 2 ya teman-teman, atau di ether saya. Kalian tinggal sesuaikan saja. Ether 1 disable dengan no, seperti ini ya teman-teman. Sekarang coba kita enter. Nah, kita tinggal cek lagi saja teman-teman, DHCP client print seperti ini. Nah, di sini sudah tertambahkan lagi ya teman-teman. Sebelumnya kan sudah kita hapus. Itu perumpamaan jika IP atau konfigurasi DHCP client kita belum terkonfigurasi secara default. Nah, seperti itu caranya ketika kita akan mengkonfigurasi DHCP client teman-teman. Nah, di sini kan kita menggunakan cara CLI ya teman-teman, atau teks. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan cara GUI dengan Winbox. Kalian bisa buka saja Winbox-nya teman-teman. Oke teman-teman, jika kalian sudah buka Winbox-nya ya, jika kalian sudah buka Winbox-nya, kalian bisa masuk ke menu IP, lalu di sini kalian pilih yang DHCP client teman-teman. Nah, untuk yang ini ether 1 IP-nya kalian bisa hapus saja ya teman-teman. Teman, jika kalian sudah dihapus, maka kalian bisa tambahkan ya teman-teman, tambahkan di sini. Lalu di sini untuk interface-nya saya pilih ether 1 karena ini interface saya mengarah ke ISP ya. Dan untuk DNS dan NTP-nya kalian bisa checklist, dan selanjutnya kalian bisa apply dan langsung oke saja teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita kembali ke tahapan konfigurasi WAN kita ya teman-teman. Oke. Sebelum itu kita coba ke IP address print dulu nih teman-teman. Nah, sekarang kita bisa menghapus kedua IP address yang sudah kita miliki ini teman-teman. Nah, caranya adalah kalian bisa, sebentar, kita ke IP DHCP client dulu. IP DHCP client di sini kita print ya, print. Nah, di sini kita perlu menghapus IP kita yang ini teman-teman, IP kita yang ini. Kita coba hapus, remove number 0 seperti ini. Kita coba print lagi. Nah, di sini pasti sudah hilang ya teman, atau sudah hilang. Nah, pada tahapan konfigurasi manual ini kita akan coba mengkonfigurasi IP address kita. Kita akan coba mengkonfigurasi DNS dan mengkonfigurasi default gateway-nya ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kali kita perlu menambahkan IP DHCP client kita ya teman-teman. Nah, coba keluar dulu. Lagi IP DHCP client. Di sini kita coba nambahkan IP ya teman, IP address address seperti ini, lalu sama dengan kita akan masukkan IP contohnya. Di sini sebagai contoh saya akan masukkan IP 192.168.27.152 misalnya teman-teman, seperti ini. Lalu untuk interface-nya saya akan letakkan di ether 2 teman-teman, atau ether 1 ya, milik saya. Lalu kita enter. Oke, jika sudah, di sini kita bisa cek lagi IP DHCP client print. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi default gateway kita teman-teman. Coba IP root dulu ya, IP root print seperti ini. Nah, di sini kita belum memasang 000/0 atau default gateway kita ya teman, atau gateway yang kita set secara statik. Nah, caranya adalah kalian bisa masukkan perintah IP root seperti ini, lalu IP root add gateway.
gateway, kita masukkan gateway-nya 192.168.17e-27.2 seperti ini teman-teman. Kita enter. Jika sudah, kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah pasti sudah keluar aktif statik ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ping ke ISP dulu nih teman-teman, atau ping ke default gateway kita. Ping 192.168.27.2. Nah, ini pasti sudah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi IP address kita, atau kita akan coba mengkonfigurasi DNS server milik kita ya teman-teman. IP DNS set server sama dengan sebentar, kita coba ping dulu teman-teman. Kita coba ping dulu 888 ya. 8.8.8.8. Nah, ini bisa ya teman-teman. Namun jika kita coba ping google.com pasti belum bisa ya teman-teman, karena kita belum menambahkan 88 ini pada DNS kita. Nah, pastikan sebelum kita melakukan konfigurasi DNS server, pada default gateway kalian sudah muncul aktif statik teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan DNS Google-nya, yaitu ini sebentar, DNS server sama dengan 8.8.8.8 seperti ini. Kita enter, lalu di sini kita coba IP DNS print seperti ini. Oke, coba kita ping google.com. Nah, ini juga sudah pasti bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi secara GUI pada Winbox kita ya. Teman-teman, jika kita mengkonfigurasi secara GUI pada Winbox, kalian bisa masuk ke menu IP, lalu ke addresses ya teman-teman. Kita ke addresses, lalu di sini kalian bisa hapus saja yang ini misal. Lalu di sini kita bisa tambahkan saja. Lalu di sini kalian bisa masukkan addressnya, misalnya 192.168.27.152 seperti ini. Lalu jangan lupa slashnya teman-teman, /24. Lalu kita apply ya, sebentar, kita sepertinya ini sudah saya pakai ya yang 152, kita ganti menjadi 155 misalnya teman-teman. Kita apply. Nah, di sini kita oke ya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Sedangkan untuk yang default gateway, kalian bisa masuk ke routes ya. Ini konfigurasi GUI menggunakan Winbox, dan kita akan mengkonfigurasi default gateway-nya. Dan di sini kalian bisa hapus saja. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan ya teman-teman. Nah, di sini biarkan DST addressnya 000/0, dan ininya kita ganti menjadi 8.27.2 seperti ini teman-teman. Dan kita coba apply ya, lalu kita oke. Dan di sini untuk DNS-nya kalian bisa masuk ke IP lalu ke DNS, dan di sini untuk serversnya biarkan saja 88.8, dan ini kita apply lalu kita oke ya teman-teman. Dan di sini kita coba untuk ping Google pada new terminal ya teman-teman. Nah, kita coba ping google.com. Nah, ini pasti sudah bisa ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi local area network teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasi local area network ya teman-teman. Nah, pada yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada router kita, namun saya akan menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, kalian buka Winbox-nya, kalian bisa masuk ke IP lalu ke addresses ya, dan kalian coba tambahkan IP yang baru teman-teman. Nah, saya akan coba menambahkan IP 99.1/24 seperti ini. Lalu kita, nah untuk interface-nya ini kalian arahkan yang mengarah ke klien-klien kita teman-teman. Nah, di sini karena klien saya
menggunakan interface Ether 2, maka saya pilih yang Ether 2 teman-teman. Kita apply, lalu di sini kita oke. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk ke IP lalu ke DHCP server ya teman-teman. DHCP server. Nah, jika sudah, kalian bisa ke DHCP setup ya, ke DHCP setup. Nah, di sini kita disuruh memilih interface mana yang terhubung ke klien kita. Nah, di sini kita pilih yang Ether 2. Kita next. Nah, apakah benar ini merupakan IP yang digunakan? Nah, di sini kita next. Dan gateway-nya adalah ini untuk DHCP-nya. Kita next saja. Di sini kita next. Dan DNS servernya 8.8.8.8, kita next. Nah, di sini sudah bisa ya teman, setup sudah sukses. Nah, sekarang kita coba cek pada VPC kita coba. Oke teman-teman, jadi setelah kita sudah melakukan konfigurasi DHCP server pada Winbox, sekarang kita bisa cek IP ya teman-teman, IP yang sudah di sharing dengan konfigurasi DHCP. Kalian bisa masuk ke VPC nya saja, lalu kalian bisa SHIP atau show IP ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, ini masuk ke dalam range yang kita konfigurasi kemarin, yaitu 99.2 sampai 99.200 teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke VPC 4, kita coba SHIP. Nah, ini juga sudah keluar ya teman-teman, 99.21, serutnya di VPC 5. Nah, kalian lakukan terus sampai keluar IP-nya semua ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi agar virtual PC kita bisa ping ke google.com atau ping ke DNS-nya teman-teman. Nah, kalian bisa buka Winbox-nya dan kalian bisa masuk ke menu IP lalu ke firewall. Nah, ini firewall. Lalu kalian bisa masuk ke NAT. Lalu kalian bisa klik tanda plus. Nah, di sini kita untuk mengkonfigurasinya, kalian pada chain, kalian pilih yang SRC NAT ya teman-teman, atau source NAT, untuk bisa konfigurasi atau bisa ping ke google.com. Dan selanjutnya kalian pada out interface pilih ISP yang menuju ke ISP kalian. Milih interface yang menuju ke ISP kalian. Nah, karena saya menggunakan Ether 1, nah saya pilih Ether 1. Lalu pada bagian action kalian bisa pilih masquerade teman-teman. Nah, ini kenapa masquerade? Karena masquerade ini bisa menggabungkan beberapa IP private menjadi satu IP public yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa apply, lalu oke. Oke teman-teman, setelah kita melakukan konfigurasi DHCP pada Winbox, kalian bisa cek pada virtual PC-nya ya. Kalian bisa cek pada virtual PC-nya apakah sudah bisa. Nah, di sini pada VPC 3 saya, di sini saya akan coba ping ke 888. Nah, ini bisa ya teman-teman. Berarti di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi NAT yang sudah kita lakukan pada Winbox milik kita. Oke, dan selanjutnya di sini saya akan membagikan matriks ya teman-teman. Nah, maksudnya apa? Nah, matriks ini adalah dari kelima virtual PC kita hanya ada satu PC saja yang bisa ping ke google.com dan lainnya tidak bisa, maupun sebaliknya. Semua PC bisa dan satu PC tidak bisa teman-teman. Nah, caranya adalah kalian bisa buka Winbox-nya. Nah, pada bagian firewall NAT, yang NAT kalian bisa masuk saja. Dan kalian pada source address kalian bisa masukkan IP PC yang kalian ingin hubungkan ke internet. Nah, misalnya di sini saya akan masukkan IP virtual PC saya yang VPC 4 nih, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal apply saja dan oke. Nah, jika sudah pada VPC 4 kalian coba ping 888. Nah, ini pasti bisa ya, teman-teman. Dan yang lain pasti tidak bisa. Nah, sedangkan jika kalian ingin mematikan VPC 4 atau VPC 4 kalian tidak bisa terhubung ke internet, kalian bisa masuk ke Winbox lagi. Lalu untuk pada bagian kotak ini di sebelah source address kalian bisa centang saja teman-teman. Lalu kalian apply. Oke, di sini kita cek ya.
Apakah bisa kita ping 888? Nah, di sini pasti hasilnya timeout ya, teman-teman. Oke. Lalu setelah ini kalian bisa merapihkan konfigurasi milik kalian. Nah, maksudnya adalah kalian masuk ke Winbox, lalu konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi kita kembalikan ke default ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa hapus saja IP-nya, lalu kalian apply OK. Mungkin itu saja materi yang saya berikan pada bab Internet Gateway kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.